Ide Bagus Oke Wirjana lahir di Banjar Blangsinge, Desa Sabe, Blabatuh, Gianyar pada tanggal 5 Februari 1929. Pada tahun 1939, beliau tinggal di rumah keluarga di Tabanan dan memutuskan untuk bersekolah di sana. Kemudian Jepang menjajah Indonesia, sekolah beliau pun dibubarkan, dan beliau memutuskan untuk kembali ke Banjar Blangsinge. Sebelum beliau tinggal di Tabanan, beliau sudah bisa menari baris di bawah asuhan almarhum Ide Bagus Kompiang. Beliau tertarik ingin bisa menarikan tarian gebiar duduk berawal pada saat beliau tinggal di Tabanan. Beliau sering menonton Bapak Mario menari tarian gebiar duduk. Tapi sayang, pada waktu itu beliau tidak dapat kesempatan untuk belajar menari gebiar duduk karena beliau terpaksa harus kembali ke Bali. Karena tekad beliau yang bulat untuk bisa menarikan tarian gebiar duduk, akhirnya beliau belajar menari gebiar duduk sendiri-sendiri dengan selalu berpedoman dari tarian gebiar duduknya Bapak Mario yang selalu tersurat di hati beliau. Waktu sekolah di Tabanan saya sering melihat Mario menari gebiar duduk. Sebenarnya waktu itu saya kepingin sekali belajar sama Mario, tetapi tidak dapat kesempatan karena sekolah saya bubar. Saya kembali ke Blangsinge. Kemudian saya belajar dari gebiar duduk sendiri-sendiri dengan pedoman menari duduk tarinya Pak Mario. Makanya stil saya sama Pak Mario beda. Karena kegigihan beliau sering diundang untuk menari ke desa-desa apabila ada upacara adat. Karena tari gebiar duduk paling sukar daripada tari yang lain. Kalau saya sendiri mengenai agam itu, saya tetap ingin melestarikan bagaimana agam-agam leluhur seniman di Bali. Itu saya ingin lestarikan. Beliau mengawali karir menarinya di luar Bali pada tahun 1954 dengan menari di Istana Presiden. Berawal dari sanalah akhirnya beliau sering diajak untuk menari ke mancanegara. Di Cekoslovakia, di Eropa, tahun 57 di Cina ikut Bapak Presiden, tahun 58 undang dari Kuan Yu dari Singapura, kemudian bersama Pak Mengku Semelan Yogyakarta, saya berangkat ke Hawaii, Jepang, Hong Kong, Filipina, Singapura, lagi kembali. Kemudian saya di Jepang 1 tahun atas undangan Master Hayashida punya hotel di Kyushu di Jepang. Di sana saya 1 tahun. Pulang dari Jepang, saya tinggal di Jakarta kembali bersama Jenderal Isman, bapaknya Yono Isman. Saya memimpin 25 orang penabuh dan penari. Murid saya banyak di sini, dari Jepang yang terbanyak. Tapi saya bisnis, tapi tidak bisa bisnis. Orang belajar di sini persahabatan untuk kekeluargaan. Kalau mereka belajar di sini, makan apa ke dapur sendiri. Karena saya dapat pesan dari Bapak Presiden Soekarno, beliau bilang nanti kalau diizinkan panjang umur, usahanya dia orang kaya sahabat. Makanya saya tetap bisa bisnis sampai sekarang. Saya 2 family semua, dari Grio Buruan 1, Grio Komenduk 1. Itu semua punya anak 17. Ya, anak saya yang tertua saya dapat lihat lahir. Yang lain tidak begitu, pulang hamil, saya pulang pergi, terus begitu. Sampai anak 17, 2 ibu.
kerja samping kan, cuma dengan nari. Beliau lagi selama 24 tahun beliau bisa menghidupkan keluarga, bisa menyekolahkan anak dengan sukses sebenarnya. Sampai hari ini kalau keseharian beliau masih beliau kadang ada yang datang untuk beliau suruh menari ya kan. Mereka beliau juga punya peliharaan yang kayak kucing, ayam gitu lah. Tiap pagi beliau aktivitasnya kalau tidak ada orang lihatan, kalau tidak ada jadwal nari, beliau membeli peliharaannya makan, atau beliau baca koran. Terus kalau beliau gimana, kalau beliau ada acara jual kita sama supir bisa. Dan si adik, tapi beliau adik ini tidak sampai nanti mau dia kecimpung lah dalam seni ini, karena dia juga kerja, dia bisa dari keduduknya aja dan barisnya dia enggak. Cuma dia tidak mau terjun ke seninya aja gitu. Cenderung dia mau kerja gitu. Sesuatu kalau ada kawan yang untuk menari, dia mau. Sebuah museum untuk Aji. Nah, juga nanti rencananya ke depannya untuk bisa melestarikan bila mana ya semoga beliau punya murid, bila mana beliau sudah tiada, otomatis kan masih ada lah museum ini untuk mengenang beliau. Itu rencananya. Kami selaku Benesa Adat di Desa Pekraman Blangsingo ingin menginformasikan tentang keberadaan Ide Bagus Aji Oko Wirjana, salah satu warga kami yang ada di Desa Pekraman Blangsingo. Beliau merupakan salah satu tokoh seniman yang memang cukup terkenal ke seluruh mancanegara. Hal ini dapat kami buktikan. Jadi beliau banyak mempunyai murid-murid atau siswa yang berasal dari luar negeri, kemudian sering latihan di gereja atau di rumah beliau. Nah, kemudian di masyarakat, Ide Bagus Oko Wirjana merupakan salah satu sesepuh atau tokoh masyarakat yang perlu dipanuti oleh masyarakat Blangsingo, apalagi di bidang seniman. Nah, oleh karena itulah beliau keberadaannya di masyarakat kami merupakan satu tokoh yang disegani oleh masyarakat kami, kemudian jadi panutan di dalam masyarakat. Apapun yang disampaikan oleh beliau selalu menjadi contoh atau menjadi panutan dari masyarakat khususnya di bidang seniman. Oleh karena itu pada saat yang apapun yang di kegiatan ada di masyarakat, beliau juga sering hadir. Kami undang untuk memberikan masukan-masukan, terutama yang berkaitan dengan program-program yang dicanangkan oleh masyarakat Blangsingo. Jadi sangat kami harapkan beliau itu datang dalam Paruman, kalau dalam pertemuan-pertemuan kecil selalu kami undang untuk mendapatkan masukan-masukan, terutama dalam berkaitan dengan program, kemudian berkaitan dengan seniman juga, kalau kami harapkan dari beliau. Beliau juga mendapat beberapa penghargaan, di antaranya adalah tahun 1966 beliau menerima penghargaan dari Panglima Daerah Angkatan Kepolisian 15 Nusa Tenggara Barat. Tahun 1969 beliau menerima surat penghargaan dari Komandan Operasi pada tanggal 17 Agustus di Sumatera. Tahun 1981 beliau menerima penghargaan dari sekolah-sekolah di kota Nara, Jepang. Tahun 1985, beliau menerima penghargaan Wijakusuma dari Bapak Bupati tingkat 2 Gianyar.
Tahun 1987, beliau menerima surat penghargaan Dharma Kusuma Madya dari Gubernur Bali. Tahun 1988, beliau menerima penghargaan dari gubernur di kota Sapporo, Jepang.